Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Nisrina dan Ustadz Ahmad di Fajar Berkah. Pasti Pasti berkah. Nah, pada segmen kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah. Tapi sebelum itu, kita mau ada apa nih, Kak Diska? Kita mau buy one ya. Buy Kita one apa tuh? Buy one pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti duel aku sama kamu. Nanti siapa yang jawabannya benar, itu pemenangnya. Kamu Boleh. berani nggak? Aku sih berani nggak ya pemirsa? Berani deh. Tapi nggak tahu benar nggak tahu enggak nih. Ya udah kan nanti ada Ustadz yang Oh benerin. iya betul. Oke, aku dulu ya nanya ke kamu ya. Boleh. Surat yang menceritakan tentang keesaan Allah itu surat apa ya, Nis? Surat apa ya? Al-Ikhlas bukan sih? Bener nggak Pak Ustadz kalau misalnya surat yang menceritakan tentang keesaan Allah itu surat Al-Ikhlas? Ya. Surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul wallahu ahad. Betul. Betul Pak Ustadz, Alhamdulillah. wow. Kamu hoki aja kayaknya. Iya dong, aku kan dari tadi ngedengerin Pak Ustadz jadi tahu lah teh. Nah sekarang aku ya. Rukun iman yang ke-6. Nih, masa nggak tahu nih? Kalau nggak tahu, teteh sekolahnya nggak bener ini TK-nya. Apa ya? Aku harus ngitung dulu gitu. Siapa tuh? Iman kepada kodo dan kodar. Bener gak sih Pak Ustadz? Betul nggak Pak Ustadz? Ya. Yang keenam, rukun iman itu adalah iman kepada qada dan Dan qadar, kodar. baik itu yang membuat bahagia ataupun yang membuat sedih. Sedih. Karena dalam kehidupan ada yang kadang bahagia, ada sedih, Sedih. makanya di situ kita iman Iman kepada Allah, kepada pada Allah. ketentuan Allah. Oh, betul nih, keren banget. Itu Ternyata sama. dia bener guys, sekolahnya dari TK. Iya dong, makanya kamu jangan ngeremehin aku nih. Pertanyaan selanjutnya nih, pasti kamu gak bisa. Apa tuh? Jumlah takbir pada rakaat pertama di Idul Fitri. Kamu suka sholat Idul Fitri nggak? Aduh, biasanya ini lupa ya Pak Ustadz. 7 atau 6 ya? Aduh, aku lupa Pak Ustadz. Pilih salah satu, 7 apa 6? Aku 7 sama 6 deh Pak Ustadz. Yang benernya berapa nih Pak Ustadz? baik. Nanti sebentar lagi kan setelah kita selesai Ramadan, kita Iya. akan melaksanakan sholat Idul Idul Fitri. Setahun sekali, mungkin memang Iya. agak nggak inget. Jadi untuk rakaat pertama, takbirnya itu adalah 7 kali. Adapun takbir yang kedua, di rakaat kedua maksudnya adalah 5 Kali. kali takbir. Wow, aku betul nih. Yang 7 ya Pak Ustadz ya? 7. Betul. Mana ada orang tadi ngepiknya 7 apa 6? 7 sama 6. 7 sama 5 ternyata ya 7 Pak sama Ustadz. 6 berapa coba jumlahin? 13. Aduh. Nah sekarang aku nih. Kalau aku berapa jumlah rakaat pada sholat gerhana nih, Kak? Saya aku Sholat out aja deh. Pak Ustadz, maaf nih Pak Ustadz. Aku tuh belum tahu kalau sholat gerhana itu ada berapa rakaat ya Pak Ustadz? Kalau sholat gerhana memang ini agak unik karena rakaatnya atau 2 kali sujud, maksudnya 2 rakaat, tapi ada 4 kali ruku. Ruku. Jadi 4 kali ruku, tapi 2 kali ini, 2 kali sujud gitu ya. Jadi 2 kali. Jadi ada 4 kali ruku, 4 ruku, ada 2 kali 2 sujud. kali sujud. sujud. Berarti 2 rakaat terus ada Ya, disebutnya bisa sebagai 2 rakaat. Oh begitu. Gitu, Masya Nah Allah. gimana nih games kita bisa menambah pengetahuan tentang agama kita kan? Nah sekarang kita bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah. Ini ada Ibu Nani dari Semarang katanya Pak Ustadz. Halo Ibu Nani. Halo. Nah katanya apakah dengan kita bertobat dapat menyembuhkan penyakit hati atau tidak Pak Ustadz? Bertobat itu adalah pertama mengakui adanya dosa. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah dosa dari penyakit hati. Proses tobat itu pengakuan bahwa melakukan dosa, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Apabila tobatnya ini betul-betul sungguh-sungguh, maka tentu kesalahan yang sudah tadi dilakukan penyakit hati itu semoga menjadi hilang.
tetapi dengan catatan betul-betul bertobat pada Allah. Semoga nanti Allah memberikan kekuatan untuk menghilangkan berbagai penyakit hati. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bapak Agus di Tanjung Sari. Katanya, bagaimana Islam mengajarkan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama untuk mengatasi penyakit hati? Baik. Pertama, dasarnya adalah bahwa kita itu ridho. Ridho itu apa? Ridho itu adalah rela atas apapun ketetapan Allah. Ketika kita ridho, rela atas apapun ketetapan Allah, dalam hal ini konteksnya, misalnya orang lain, teman kita memperoleh kenikmatan, maka tentu kita akan dengan senang hati menerima kenyataan itu. Wujudnya tadi kita ucapkan barokallah. Jadi dasarnya kita ridho, karena apapun yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya ketika teman kita, saudara kita yang rezekinya begitu berlimpah luas, maka buat kita apa? Ridho bahwa itu adalah ketetapan Allah. Tetapi sebaliknya, ketika ada yang Allah sempitkan rezekinya, itu juga kita harus ridho, karena itu adalah juga bagian dari ketetapan Allah. Kemudian kalau caranya, cara agar kita terhindar dari penyakit hati, selain tadi dasarnya ridho, maka kita selanjutnya adalah melaksanakan ibadah. Pertama apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari, bisa setelah sholat atau waktu tertentu. Kemudian apa? Kita saum. Ramadan, kita saum 1 bulan. Dengan Ramadan apa? Maka kita akan dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Bahwa ada pepatah, as-saumu nisfu sobri. Saum itu adalah setengah dari kesabaran. Sehingga ketika kita saum, semoga kita sabar. Dan dengan sabar itu semoga tadi penyakit-penyakit hati yang selama ini mungkin merasuk kita, itu Allah akan berikan kesembuhan. Jadi tadi apa? Ridho, kemudian baca Quran, kemudian saum. Saum ya, tadi saum, baik saum Ramadan atau saum di luar Ramadan. Bisa saum sunat Senin Kamis atau saum selang sehari, saum Daud. Berikutnya apa? Bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan apa? Melaksanakan tahajud. Dengan tahajud itu bukti bahwa kita merendah di hadapan Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat terhindar dari penyakit hati. Wow. Nih ada pertanyaan lagi katanya Pak Ustadz dari Ibu EM di Majalaya. Pak Ustadz katanya, bagaimana Islam mengajarkan tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan penyakit hati? Baik, barusan sudah disampaikan bahwa di dalam menghadapi hidup ini perlu sabar. Dan kiatnya Allah sudah mendidik kita dengan saum Ramadan. Tadi bahwa as-saumu nisfu sobri, saum itu setengah dari kesabaran. Kira-kira kenapa? Saum setengah kesabaran. Kenapa ya Pak Ustadz itu? Logikanya begini, kita hidup sehari semalam berapa jam? 24 jam. Anggap satu hari itu dibagi, ada malam, ada Siang. Kalau saum, malam atau siang? Kalau saum? Siang Pak Ustadz. Anggaplah kalau siang dan malam itu setengah, berarti betul bahwa kita saum itu di siang hari, berarti setengah dari sehari itu adalah kita bisa dikasih kesabaran. Nah, kalau malamnya gimana? Nah, malamnya agar kita bisa sabar di malam hari, maka isi malam kita dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan melaksanakan sholat. Bisa sholat taraweh, nanti juga bangun malam dengan sholat tahajud, atau juga dengan baca Quran. Sehingga satu harian penuh itu, siangnya dengan saum, kita sabar, malam harinya juga dengan amalia-amalia yang lainnya. Semoga juga itu akan nanti kita menjadi sabar. Sabar. Oh begitu ya, berarti harus saum sama rajin tahajud, WM. Baca Quran. Gitu ya Bu Salat. EM.
Nah, pertanyaan terakhir nih ada dari Ibu Lucy di Sukabumi. Apakah lingkungan sekitar kita mempengaruhi dalam penyakit hati? Dalam melawan penyakit hati katanya gitu Pak Iya. Ustadz. Kita hidup tentu sebagai makhluk sosial akan berinteraksi. Ibarat kita berteman dengan orang yang jualan parfum. Iya. Kira-kira kita ke bawah wangi? Ke bawah wangi. Ke bawah wangi. Dapat parfumnya juga Pak Mungkin Ustadz. dapat parfum Memburu juga. gratis biasa Ada ya. diskon, ya Iya. kita beli. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan misalnya punten dengan orang yang bau tertentu gitu ya. Apakah akan terbawa baunya ke badan kita? Terbawa. Berarti lingkungan itu akan mempengaruhi kepribadian kita. Artinya ketika kita tadi berada di dalam lingkungan yang banyak penyakit hati, maka tentu kita harus memilih lingkungan yang kondusif dalam arti bergaul dengan orang-orang soleh. Soleh. Tetapi ketika faktanya kita bergaul dengan orang yang memiliki penyakit hati, maka kita harus memiliki kekuatan imun agar kita tetap berusaha untuk terhindar dari penyakit hati atau tidak terbawa pengaruh dari orang yang memiliki penyakit hati. Kita bergaullah dengan siapapun, tetapi kita harus punya imunitas ya, agar kita kebal, kita tidak terpengaruh dari berbagai hembusan penyakit hati yang datang dari pihak luar diri kita. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz atas ilmu yang sangat luar biasa yang telah di-share kepada pemirsa dan juga kita berdua pada hari ini. Nah, seperti biasa program ini akan ditutup dengan doa bersama, tapi sebelumnya nih ada yang mau lewat dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.